Capek. Neneng ya habis kegiatan semalam. Baik teman-teman untuk mempersingkat waktu ya sambil menunggu teman-teman yang lain join ya Neng. Bisa dimulai dulu, kita akan bahas bab tentang hak-hak suami. Selanjutnya saya serahkan kepada Neng Widat. Semangat nih, kasih semangat Bella. Semangat, tentu semangat. Besok yang Surabaya, kalau mau merapat ya, saya ada di UNER jam 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Fatihah. أن الله يرزقنا إخلاص النية والعلم النافع حياة طيبة حياة سعيدة كما الشعر العافية كما البركة كما الإيمان. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وأكرمنا فهم النبيين أحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح بدر العارفين جاي المصطفى خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخنا محمد المداني وأصغر مفرعي وخصوصا إلى أحمد. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di pembahasan wanita-wanita yang wanita-wanita yang dirindukan surga, dan wanita yang diinginkan oleh neraka, begitu juga gitu. Baik, sebelum dalam pembahasan itu, kemarin ada sedikit penjelasan di bab hak-hak seorang suami yang belum saya ceritakan. Jadi sebenarnya ini cerita gitu ya. Ada sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi teman-teman, sebenarnya sebelum saya mengawali masuk ke dalam materi yang ada di dalam kitab Uqudul Jan ini, eh, tidak ada tidak ada makhluk di dunia yang paling mengerti wanita kecuali wanita itu sendiri. Toh kalaupun memang perempuan itu sendiri juga kadang dia juga bingung dengan apa nak? Tadi kan nanti nggak sekarang belum baca biasa. Buatan dulu. Mulai hari ini masih kayak gitu. Iya, kok sudah enggak nanti. Nanti kalau sudah. Ya. Sekarang aja dulu. Nggak ada santis. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi aku mau ngomong apa sih ya? Jadi tidak ada makhluk di dunia ini yang paling bisa mengerti seorang perempuan kecuali perempuan itu sendiri. Itu pun terkadang kita pun memahami diri kita sendiri juga terseok-seok gitu ya. Kenapa kok aku tiba-tiba begini? Kenapa kok aku tiba-tiba begitu gitu ya? Ada perasaan-perasaan yang seperti itu juga mengganjal sama saja gitu ya. Jadi kayak bahkan diri kita kepada diri kita sendiri pun juga kadang ada banyak sesalnya, kenapa aku melakukan gini pada diriku, kenapa aku memutuskan ini dan sebagainya. Itu juga banyak sekali perempuan juga yang tidak memahami dirinya sendiri begitu ya. Bahkan ya kita pun juga tidak memahami. Nah, apalagi kalau yang disuruh untuk menuliskan tentang perempuan adalah seorang laki-laki yang notabene juga cara berpikirnya, gaya emosionalnya juga berbeda gitu ya. Jadi tentu kita dalam membaca kitab ini tentu banyak sekali pemakluman-pemakluman yang bahkan di sini pemaklumannya juga dalam tahap yang hampir agak agak fatal gitu ya. Banyak sekali hadis-hadis yang tatarannya hadisnya bisa dalam, kalau orang mengatakan bisa dalam kategori maudhu gitu ya.
Tapi kita tetap mempelajari. Jadi kita belajarnya seperti yang saya sampaikan. Jadi kita belajarnya mengaji dan juga mengkaji gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengajikan dan membacakan saja, tapi juga kita mengkaji salah benarnya dan juga koreksinya, evaluasinya seperti apa. Karena kita yang paling mengerti pengalaman seorang perempuan seperti apa. Jadi di sini ada sebuah cerita dari seorang syekh namanya Abdullah Al-Wasiti. Itu berkata, jadi ada seorang, dia menemui seorang perempuan. Ada seorang perempuan, dia ketemu, tiba-tiba ketemu gitu saja. Terus perempuan ini terus berkata kepada seorang sahabat namanya Abdullah Al-Wasiti. Dia berkata, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah," gitu ya. Jadi dia ngomongnya pakai ayat gitu, pakai ayat Al-Qur'an. Dia pakai ayat Al-Qur'an. Jadi bingung lah si sahabat Abdullah ini mau apa sih orang ini kok tiba-tiba ngomong sama saya kok. Sekalipun Rasulullah itu kan karena khuluquhul Quran, tapi bukan berarti terus Rasulullah itu setiap percakapannya juga menggunakan ayat Al-Qur'an, juga bukan begitu. Maksudnya Al-Qur'an itu menjadi tidak hanya berbunyi di lisan tapi juga berbunyi di hati dan juga perbuatan kan begitu. Nah, tapi ini seorang perempuan ini ngomongnya langsung pakai ayat gitu ya. Mayyahdillahu fala lahu min mudil wa may yudlillahu fala hadiyalah gitu ya. Yang berarti yang intinya tentang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan diberikan, tidak akan disesatkan, dan barang siapa yang diinginkan kesesatannya oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi kemarin juga saya mengaji teman-teman Wasiatul Mustafa sama teman-teman santri putri gitu ya. Di situ disebutkan ada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, ketika Allah itu tidak menyukai seorang hamba, ketika Allah itu benci pada seorang hamba, maka Allah akan memberikan orang-orang ini adalah kemudahan banyak harta dan kesesatan dalam urusan pahala gitu. Jadi kalau misalnya kita saat ini tuh melihat banyak orang-orang itu kok seperti nikmatnya itu diumbar sama Allah, seperti hartanya itu kayak nggak ada habisnya, seperti kok mudah sekali dia mencari harta di dunia ini. Tapi semakin banyak hartanya itu semakin jauh dia dari pahala, maka itu adalah namanya istidroj, dan itu memang jebakan dari Allah kepada orang yang memang dibenci oleh Allah gitu ya. Jadi Allah memang tidak menginginkan dia mendapatkan hidayah, maka Allah mudahkan dia untuk dijauhkan dari Allah seperti itu. Nah, seperti itu nggih, naudzubillah. Jadi ini sama seperti kita biasanya baca dzikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta gitu ya. Ya Allah, berikanlah saya sesuatu yang Allahumma la mani'a. Ya Allah, janganlah cegah sesuatu yang memang seharusnya saya dapat, dan juga janganlah berikan sesuatu yang seharusnya tidak saya dapatkan gitu ya. Itu jadi doa yang bagus-bagus sekali. Jadi begitu. Nah, kemudian dari apa yang diucapkan sama si perempuan ini tadi, karena perempuan ini menyetir sebuah ayat gitu ya, menyebutkan sebuah ayat, langsung paham, nggak ada kata-kata apa selain ayat ini tadi. Maka kemudian si Abdullah karena seorang yang alim, dia paham bahwa oh, perempuan ini mengisyaratkan dia itu sedang dalam keadaan tersesat gitu ya. Wa may yudlilillahu fala hadiyalahu gitu. Jadi oh, dia tersesat. Nah, kemudian si Abdullah ditanya lagi, "Wahai perempuan, kamu dari mana? Rumah kamu tuh dari mana?" gitu ya. Kemudian dia menjawab lagi dengan ayat, Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa gitu. Oh, orang perempuan ini dari Aqsa gitu, dari Palestina gitu ya. Jadi menjawabnya itu dengan Al-Qur'an gitu. Jadi tidak hanya Al-Qur'an menjadi kiasan gitu saja, tapi juga dalam ucapannya. Nah, terus kemudian ditanya lagi oleh sahabat Abdullah, Maladzi ja'abi, kamu bersama dengan siapa gitu. Kamu apa yang kamu lakukan? Kamu datang ke sini ini ada apa gitu ya. Terus kata si perempuan ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dijawab dengan ayat lagi. Dia jawab dengan ayat haji. Oh, berarti dia lagi mau haji. Dia lagi haji ke sini gitu. Terus ditanya sama si Abdullah lagi, "Alaka zauj, apakah kamu punya suami?" gitu. Si perempuan ini menunjukkan raut yang kurang enak gitu. Kemudian dia menjawab dengan ayat lagi, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kamu bertanya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu di dalamnya itu gitu. Jadi intinya enggak jangan terlalu dalam gitu, pengen tahu kepo tentang aku gitu kan. Lalu ditanya lagi sama sahabat Abdullah. Fakultu, atarokibina ba'iri, apa kamu mau naik untaku? Aku punya unta nih, kamu mau enggak tak tunggangkan sama unta saya gitu.
Terus dijawab lagi oleh si perempuan ini, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah gitu ya. Dan tidak ada sebuah perkara baik kecuali memang diketahui oleh Allah. Oh, berarti dia menyambut niat baikku gitu kan. Akhirnya dibolehkanlah dia naik ke untanya. Nah, saya pas sahabat Abdullah ada di bawah gitu ya. Kemudian si perempuan langsung melanjutkan dengan ayat kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maksudnya jagalah pandanganmu, aku mau naik nih ke unta gitu. Tapi jawabnya juga pakai bahasa Al-Qur'an, pakai ayat Al-Qur'an gitu. Nah, selama ketika sudah di dalam perjalanan, ketika sudah di perjalanan ditanya sama sahabat Abdullah ini, Mas Muk, siapa nama kamu? Dijawab, Wadkur fil kitab Maryam. Oh, namanya Maryam gitu. Jadi terus percakapan itu pun terus-menerus dengan menggunakan ayat Al-Qur'an gitu. Setiap kali dijawab, ditanya, dijawabnya juga dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat Abdullah, "Allaka aulad? Apakah kamu punya anak?" Dijawab lagi wa wasfa biha Ibrahim banihi wa Yaqub wa kallamallah wa banihi wa Yaqub. Oh iya, aku punya gitu. Aku punya anak-anak gitu ya. Wa wasfa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Oh iya, dia punya anak. Ditanya lagi sama sahabat Abdullah, Masma'uhum, siapa nama-namanya mereka? Dijawab wa kallamallahu Musa taklima, oh namanya Musa. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, oh namanya Ibrahim. Ya Daud Udah inna ja'alnaka khalifatan fil ard, oh namanya Daud juga gitu. Oh, nah anaknya ada 3 gitu, namanya Musa, Ibrahim, dan Daud. Terus ditanya lagi, eh apa namanya, di mana tempatnya mereka, kamu itu mau tujuannya mau kemana? Dijawab wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wes aku yang menunjukkan gitulah, artinya ya aku yang akan menunjukkan di mana aku akan menuju kemana gitu. Terus ditanya sama sahabat ya Abdullah, ya Maryam, ala ta'kalin syai, apa kamu nggak mau makan sesuatu? Dijawab oleh si perempuan ini nadartu lirrahmani soman. Oh, lagi puasa, dia lagi puasa nadar gitu. Nah, akhirnya sampailah si perempuan namanya Maryam ini tadi sampailah ke sebuah tempat, ke tempat yang dimana di situ ada anak-anaknya. Kemudian nyampe di situ nyampe di situ anak-anaknya tuh menyambut dengan tangisan semuanya, nangis semuanya. Kemudian sampai di situ baru tahu kalau dijelaskan sama anak-anaknya bahwa si ibu ini habis tersesat. Si ibu ini setelah haji dia tersesat, hilang gitu selama 3 hari, dan dia saat ini sedang nadar kalau selama dia tersesat dan dia sendirian, dia nggak akan ngomong dengan orang asing kecuali dia ngomong dengan bahasa dengan ayat Al-Quran gitu. Jadi nadarnya dia seperti itu. Nadarnya dia puasa ngomong, puasa makan, dan puasa ngomong yang hanya bisa ngomong dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Zakaria. Saat Nabi Zakaria itu menginginkan untuk nyenggek doa kepada Allah, nadar. Jadi teman-teman, nadar itu adalah, saya selalu mengatakan nadar itu adalah semacam pemantik dari terijabahnya sebuah doa gitu. Ini kalau panjenengan memberikan saya ini gitu ya. Jadi kayak kita apa ya, melempar batu ke sebuah pohon gitu loh supaya supaya buahnya jatuh kayak gitu ya. Jadi kita melempar sesuatu ke atas supaya ada yang jatuh ke bawah gitu. Itu nadar, itu konsep nadar seperti itu. Oke. Nah, jadi kemudian setelah apa namanya, istirahat si sahabat Abdullah ini setelah mengantarkan, kemudian tidak lama setelah itu apa namanya, anak-anaknya ini nangis keluar dari kamarnya ibunya ini, terus anak-anaknya nangis, ada apa gitu. Kemudian dia tak ditanya sama sahabat Abdullah si perempuan Maryam ini, kamu kenapa, ada apa kok anak-anakku nangis? Wajahat sakratul maut bil haqqi, saya lagi sekarat, lagi sakaratul maut gitu. Nggak lama kemudian setelah itu terus meninggal. Nggak lama kemudian terus meninggal si perempuan ini. Dalam mimpinya si sahabat Abdullah ini mimpi perempuan ini, kemudian ditanya sama sahabat Abdullah, Aina anti, kamu lagi di mana? Kemudian dijawab oleh si perempuan ini, innal muttaqin fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Dijawab dengan jawaban apa namanya? Dijawab dengan apa itu ya? Itu nadom, itu nadom. Sesungguhnya orang
orang yang bertakwa itu dalam taman-taman dan sungai-sungai dan di tempat yang disenangi gitu. Jadi dia meskipun dalam kondisi dia sedang tersesat, dia dalam kondisi sendirian, tapi dia tidak asal ramah pada orang lain gitu. Tidak asal ramah kepada orang atau ganjen seperti itu. Karena dalam kondisi yang sendirian, jadi seorang perempuan itu sebenarnya di dalam syariatnya dia tidak boleh berjalan sendirian tanpa mahram. Nah, kecuali kalau misalnya dia ditemani oleh seorang perempuan yang sikoh, seorang perempuan yang memang dia juga sama-sama memahami aturan syariat gitu. Jadi enggak apa-apa. Jadi katakan misalnya apa namanya dia pergi malam-malam gitu ya, pulang malam-malam. Meskipun di dalam aturan secara tradisi dan adat istiadat Indonesia yang menjunjung nilai ketimuran, itu hal-hal seperti ini dianggap tabu gitu ya. Perempuan atau laki-laki sama saja itu tidak boleh dibiasakan pulang malam gitu ya. Pulang malam. Kalau misalnya ada kebutuhan yang sangat bagaimana, maka diperbolehkan dengan mencari, yang pertama dengan mencari teman yang sikoh gitu, perempuan yang sikoh, sahabat perempuan yang sama-sama kuat dalam urusan menjaga kemaksiatannya, dalam urusan menjaga bela dirinya, seperti itu. Itu boleh jika ditemani oleh perempuan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, dengan mencari jalan yang memang benar-benar sepi, yang dirasa jauh dari memancing fitnah gitu ya. Jadi ini seperti ini boleh gitu. Tapi kalau misalnya yang paling bisa dilakukan, yang paling mungkin ya kalau misalnya memang kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa mencari dua jalur ini, terus juga akan memancing fitnah dari tetangga dan sekitarnya, maka sebaiknya juga tidak pulang malam, atau kalau misalnya memang harus pulang malam, kalau diizinkan oleh orang tua baiknya ya nginep saja di rumah teman kamu, tapi nginep di rumah teman, bukan nginep di rumah pacar gitu ya. Bahaya. Oke, sampun. Itu yang terselip gitu ya. Kemarin itu saya ingin menyelipkan ayat apa cerita tentang ini karena memang bagus sekali. Yang saya harus ceritakan itu bagaimana seorang perempuan itu menjaga dirinya dari fitnah. Meskipun teman-teman kalau misalnya kita pakai logika, yang menatap perempuan sebagai sumber fitnah itu adalah laki-laki. Maka pandangan laki-laki yang harus dibenari gitu, dibenarkan gitu kan begitu. Cuma apa namanya, kalau kita ingin melakukan hal yang seperti ini, kita sepertinya butuh waktu lama gitu ya untuk laki-laki ini bisa menyadari bagaimana melihat seorang perempuan itu bukan hanya sebagai sumber fitnah, tapi juga sumber fitrah, tapi juga sumber hikmah seperti itu. Itu sepertinya butuh waktu yang agak lama. Jadi sembari kita bersabar melakukan proses yang bisa kita lakukan, ya kita menghindari hal-hal yang bisa memancing polemik seperti itu. Baik. Kemudian ini kita masuk ke dalam ayat dan wanita yang penghuni yang dirindukan oleh surga seperti apa. Ini bersiap-siap saja teman-teman dengan berbagai hadis maudhu gitu ya. Banyak hadis-hadis di sini, hadis-hadis yang maudhu dan juga hadis-hadis di sini hadis-hadis yang sangat misoginis gitu ya. Kita siap-siap saja. Yang penting kita interpretasikan dengan tafsiran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perempuan gitu ya. Saya tidak akan kemudian asal menggunakan sesuai, yang penting ini kebutuhan perempuan, maka saya tidak, insya Allah ini sinkron dengan syariat gitu ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ayyuma mra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawafat bihi hatta yanama fahiya mal'unah. Barang siapa perempuan yang ketika dia diajak oleh suaminya untuk ke tempat tidur, tapi dia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka dia akan berada di laknat Allah sampai suaminya terbangun, selama dia tidak meminta maaf. Hal-hal yang seperti ini itu tentu tidak begitu saja Allah dan Rasulullah memberikan sanksi tanpa memberikan tanpa memberikan reward dan punishment itu pasti balance gitu ya. Allah dan Rasul itu pasti sepahami. Jadi tidak semata-mata kemudian gitu ya. Ketika memang alasannya memang sangat logis sekali diterima dan memang cukup sekali untuk menjadi uzur, maka ini tidak apa-apa gitu ya. Maka ini tidak apa-apa. Tapi mohon maaf gini teman-teman, kalau misalnya saya menjelaskan lebih jauh, karena ini juga konteksnya kalian juga anak-anak alumni yang saya kira juga sudah anak
umurnya juga sudah cukup umur gitu ya. Kebutuhan seksual itu dibutuhkan oleh kedua-duanya, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Perempuan pun juga punya kebutuhan dalam urusan ini gitu. Ketika sudah sama-sama memahami, maka ini sudah menjadi kebutuhan masing-masing. Jadi oke lah, apa namanya, ketika laki-laki diajak gitu ya, laki-laki diajak kayak nggak pernah menolak gitu ya. Tapi kalau perempuan ada kadang-kala nolak gitu ya. Apalagi dalam kondisi ketika dia apa namanya, sudah punya anak gitu ya, punya anak, kemudian dia juga banyak kewajiban-kewajiban yang ada di luar. Nah, jika yang dia lakukan itu tidak seberapa, maka penolakannya pun sangat tidak disarankan begitu. Misalnya dia cuma dia habis apa, misalnya habis meet up sama teman-temannya, bukan sesuatu yang menjadikan dia wajib seperti ini dengan suaminya gitu, maka itu bukan sesuatu yang menjadi uzur gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar dia capek karena kewajibannya yang dia lakukan gitu ya, secara syariat memang dia uzur, katakan haid, nifas, baru selesai melahirkan. Kalaupun memang nifasnya sudah selesai tapi dia masih barusan selesai melahirkan, orang kan habis melahirkan itu kan kayak trauma gitu dengan badannya gitu ya, capek, sakit, apalagi melahirkannya dengan apa namanya, pervaginan gitu kan, kayak trauma gitu ya. Jadi memang butuh waktu. Seperti ini, hal-hal seperti ini ketika kita menganggap ini sebagai sesuatu hal yang tabu, bukan sebuah pengetahuan, maka tidak akan pernah diketahui oleh laki-laki. Jadi sebaiknya memang harus diberitahu gitu ya. Jadi perempuan itu nanti setelah melahirkan ada fase dia tuh secara psikis juga sakit, secara fisik dia juga sakit, maka dia akan muncul ketraumaan dan sebagainya. Ini harus diberitahu gitu ya. Siapa yang memberitahu saat sekarang itu eh, nilai nilai ilmu-ilmu yang seperti ini dianggap tabu. Padahal sekarang sudah mulai ada nggak kajian, kayak kajian-kajian pranikah, kayak ada apa akun nikah institut kayak gitu-gitu, kajian-kajian. Nah, itu banyak sekarang. Nah, kelas-kelas pranikah itu kan banyak. Kalau misalnya memang bisa ya baiknya sebelum kalian jenjang pernikahan gitu, baiknya ikutkan ngaji, ikutkan kelas-kelas seperti itu, seminar-seminar seperti itu. Tapi hati-hati, harus harus lihai mencari guru ya, karena kalau enggak kita akan tersesat dengan hadis-hadis yang maudhu seperti ini. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang menghambakan diri tanpa syarat gitu ya. Padahal dalam hubungan rumah tangga itu tetap harus ada syarat di situ. Syaratnya apa? Syaratnya harus saling menghargai. Jadi tetap tidak boleh terus kemudian kamu harus taat kepadaku tanpa syarat. Aku mencintai kamu tanpa syarat, nggak boleh kayak gitu gitu ya. Hubungan ini memang ya, katakan dalam hubungan antara orang tua dan anak gitu kayak ada hubungan tanpa syarat gitu ya. Meskipun kamu nggak berbakti sama aku tetap sayang sama kamu. Tapi kan tetap di sini ada timbal balik yang harus diberikan oleh orang yang kita beri sesuatu gitu ya, yaitu saling menghargai, yaitu penghargaan gitu ya. Mosok rek wis ngekei kok gak dimatur nuwuni gitu ya. Wis ngekei mosok gak dibales kan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu hal-hal yang tidak diatur dalam syariat, tapi tentu harus dipahami sebagai manusia. Itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian tanpa syarat juga kita apa namanya, melakukan hubungan dalam rumah tangga ini kemudian tanpa syarat, itu tidak boleh. Tetap harus ada saling menghargai. Meskipun kita sebagai orang yang baik, kita akan bisa menahan diri gitu ya. Oke, kamu nggak menghargai aku bisa tahan dengan diriku dan aku tetap menunaikan tanggung jawabku gitu ya. Tapi sebagai orang yang baik harus paham gitu, harus paham bahwa saya punya tanggung jawab apresiasi, saya punya tanggung jawab afirmasi seperti itu. Oke. Oke, terus kemudian juga hadis yang berikutnya ini juga melelahkan. Wanita mana saja yang memeratin kalahat fi wajhi zaujiha faya fi sakhatillah il an tudahikahu wa tastardiyahu. Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suami, maka dia dimurkai Allah sampai dia memancing senyuman pada suaminya dan meminta keridoannya. Ya, tentu ini kita harus jadikan ini sebagai acuan bahwa kita tidak boleh asal-asalan kemudian
tidak menghargai suami. Tapi ya begitupun juga harusnya ini juga berlaku sebaliknya gitu ya. Ketika perempuan, karena sebenarnya kita buat dia cemberut gitu, kita buat dia cemberut itu kayak nggak ada impactnya gitu loh, sama aja. Maksudnya dia juga akan tetap berperilaku yang sama, dia dingin, dia melupakan, mudah melupakan gitu ya, mudah melupakan apa kejadian itu. Lagi-lagi kan saya katakan itu kan di feed saya itu kan enak saya kalau misalnya apa namanya curhat sama laki-laki tuh enak gitu ya. Satu sisi dia itu kayak nggak terlalu yang kepo gimana gitu ya. Dia nggak terlalu yang kepo. Kita curhat gitu dia yang nggak yang terlalu detail menanyakan kayak gitu. Ya udah curhat ya curhat aja gitu ya. Terus yang kedua juga selain dia nggak kepoan, dia mudah lupa sama sesuatu yang bukan 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 kebutuhan dia gitu ya. Jadi curhat sama laki-laki itu enaknya di situ. Kalau memang dia nggak butuh amat, dia nggak akan ingat gitu. Jangankan begitu, yang sesuatu yang harusnya dia butuhkan, kayak misalnya tanggal lahir istrinya atau nomor HP istrinya, itu nomor HP saya sama suami itu baru dihafal beberapa tahun ini gitu. Jadi memang sesuatu yang nggak mengharuskan dia menghafalkan, dia mengingat gitu, dia nggak akan ingat gitu. Kayak semacam ada, kalau saya bilang itu kan kayak semacam ada penghancur memori gitu loh dalam pikirannya laki-laki itu. Setiap kita memasukkan sesuatu entah rahasia, entah itu terang-terangan, entah itu apapun, hilang begitu saja, dibuang gitu, dibuang. Jadi kalau misalnya ya minusnya ketika kita ingin memantik kenangan itu lagi atau kita ingin memunculkan berharap kita ingin memunculkan kenangan yang sudah dulu pernah kita ukir dengan dia, ya nggak akan ada gitu ya, ya nggak inget gitu ya. Itu minusnya gitu. Jadi lah kalau misalnya perempuan memang kalau sekali dibikin cemberut udah jadi kayak makhluk historis gitu ya. Jadi menjadi kayak manusia sejarah gitu ya, akan diungkit, kapan lagi diungkit lagi kayak gitu. Makanya kok jadi kayak semacam kalau misalnya yang di kamu buat cemberut itu perempuan, nikmati saja nerakamu di dunia itu sudah kamu nikmati kayak gitu. Makanya kalau misalnya laki-laki yang dibikin cemberut gitu ya, mungkin neraka di dunia tidak terlalu kita rasakan karena dia mudah melupakan. Tapi ya neraka di akhirat ini yang akan kita dapatkan kan gitu. Gitu ya. Jadi meskipun ya dua-duanya juga berimpact pada neraka gitu ya, karena Allah ya, Rasulullah juga sudah mensyaratkan untuk laki-laki lembut kepada perempuan gitu. Oke, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya hadisnya sama-sama saja sih teman-teman, sama-sama saja. Bagaimana perempuan durhaka kepada suami maka dia akan dibangkitkan dan sebagainya. Sama, hampir semuanya itu semuanya sama. Nah ini mungkin saya menjelaskan ini. Ayun nas a'udhu haqqan 'alal mar'ah, ketika ada Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang lebih berhak haknya kepada seorang istri?" Kata Rasulullah, "Zaujuha," suami. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Fa ayyun nas a'udhu haqqan 'alal rajul?" Lah terus bagaimana yang sudah menikah? Katanya Rasulullah, ummuhu, ibunya. Eh, jadi apa namanya? Seperti yang saya sampaikan kemarin, seorang laki-laki ketika sudah menikah sekalipun dia tetap punya tanggung jawab moral kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Karena bagaimanapun apa namanya tetap ada rasa ucapan terima kasih dari agama kepada ibu yang sudah membantu membesarkan, meskipun toh yang membesarkan dan yang juga menghidupi tetap Allah. Tapi ada sumbangsi seorang orang tua terutama ibu di situ. Nah, bukan berarti kemudian yang membesarkan anak perempuan maka ditinggalkan begitu saja nih. Bukan begitu juga gitu ya, bukan begitu juga. Karena ketika anak perempuan sudah dititipkan kepada seorang laki-laki, suaminya, maka dia sudah mengikat janji tidak hanya dengan orang tuanya, tapi dengan Allah dan Rasul. Jadi itu yang dipegang oleh orang tua gitu. Kamu dolim sama anakku, kamu nggak cuma menyakiti aku sebagai orang tua kami, tapi kamu juga menyakiti janjimu kepada Allah dan Rasul. Kamu khianat kepada Allah dan Rasul gitu loh. Jadi tinggal begitu saja gitu, tinggal begitu saja kalau misalnya yang terjadi kepada perempuan gitu. Jadi, nah karena kalau misalnya tidak seperti itu, perempuan dengan bawaan perasaan dan orang tua, misalnya katakan hadis ini tidak muncul, orang tua sudah masih boleh mendapatkan tanggung jawab dia kepada anak perempuannya, maka intervensinya akan berlebihan.
intervensi dalam rumah tangga anaknya akan berlebihan karena perasaan perempuan yang tidak bisa dibendung gitu. Makanya ketika seorang perempuan punya masalah, meskipun toh yang punya masalah, yang bikin masalah itu suaminya sekalipun, yang berhak untuk sih dalam kehidupan seorang istri ini adalah suaminya. Meskipun toh yang membuat masalah adalah suami ini sendiri. Itu ya. Karena yang hidup suami. Jadi wajib bagi seorang istri untuk menceritakan gitu. Seperti nasihat Bunya Nafisa kan gitu. Ketika seorang istri, sebenarnya nggak cuma istri ya, ini sebenarnya laki dan perempuan ketika menjalin hubungan, maka ketika punya masalah dengan pasangannya, maka jangan sampai masalahnya keluar dari rumah. Entah yang keluar rumah itu masalahnya, entah yang keluar rumah orangnya. Kan seringkali kan begitu, perempuan apa namanya punya masalah dengan suaminya, pulang langsung ke rumah orang tuanya kayak gitu. Jadi selesaikan dengan suaminya gitu ya. Nah, kalau misalnya si apa namanya si suami ini diberi hadis bahwa dia berhak untuk cerita kepada ibunya, bagaimana kalau misalnya ini semuanya diceritakan kepada ibunya? Nah, maka ini akan menjadi apa namanya menghilangkan hak dari seorang istri juga begitu. Menghilangkan hak dari seorang istri juga. Karena antara ibu dengan istri ini tidak bisa disejajarkan, dia punya porsi yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab moral, hanya sebatas hak sebagai tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya, itu saja. Jadi tidak sampai ke dalam urusan nafkah dan sebagainya. Kemudian hadis yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini, talatatun layak balullahu lahum sholatan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima sholatnya, amal kebaikannya tidak akan dinaikkan ke langit, yaitu satu, seorang budak yang pergi tanpa permisi dari rumah tuannya. Kemudian yang kedua, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho dia kembali lagi. Dan yang ketiga, pemabuk hingga dia sadar kembali. Jadi ada 3 orang yang tidak akan diterima sholatnya. Sebenarnya yang ada redaksi yang lain juga mengenai orang yang bersaksi palsu juga tidak akan diterima. Kemudian orang gay. Jadi sebenarnya karena ini babnya tentang wanita yang seperti itu gitu ya. Akhirnya dicarikan tentang hadis-hadis yang tentang perempuan. Bukan berarti itu terus melulu perempuan saja yang paling banyak dosanya begitu ya. Meskipun ada pernah dalam satu redaksi pernah Rasulullah juga mengungkapkan seperti itu gitu ya. Karena sebagai pengiling, karena yang bertanya itu perempuan. Ketika yang bertanya laki-laki ya dijawab oleh Rasulullah, sebaik-baik dari kamu adalah kamu yang baik kepada istrinya, kepada perempuannya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kemudian kita lihat itu hanya dari satu sisi, hanya dari satu sudut saja. Oh, Rasulullah bilang kita banyak dosanya. Dengan sahabat laki-laki pun Rasulullah memaparkan dosa jenis dosa-dosa yang bisa jadi ada pada laki-laki seperti itu. Ini pun begitu karena babnya tentang perempuan, maka yang disuguhkan tentang bab-bab perempuan gitu, hadis-hadis tentang perempuan. Nah, ketika dengan laki-laki ada qauluz zur, ucapan-ucapan yang palsu, itu juga menimbulkan sholatnya tidak diterima. Kemudian yang pesugihan, apa namanya, berundi nasib, judi dan sebagainya itu juga sholatnya tidak diterima. Datang kepada ahli nujum, dukun itu juga sholatnya tidak diterima gitu. Jadi banyak sekali banyak gitu ya. Tidak hanya udah urusan konteks perempuan yang dimurkai suaminya ini saja, tapi juga laki-laki juga punya potensi yang sama dalam urusan dosa akhirat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, keutamaan seorang laki-laki atas perempuan itu hanya ketika tanggung jawab di dunia, tapi tidak dengan urusan ubudiyah atau akhirat begitu ya. Itu teman-teman, geng. Jadi seperti itu. Monggo mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan. Ini panjang. Nah, baik teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung on cam dan dibunyikan mikrofonnya atau bisa di kolom chat.
Ini insya Allah untuk bab ini saya selesaikan hari Minggu, besok sudah selesai. Terus ada bab berikutnya juga. Jadi insya Allah kita mungkin kurang lebih hanya 5 kali pertemuan lagi saja, nggih. 5 kali pertemuan, insya Allah sudah selesai nih. Oke, silakan ada yang bertanya? Ada? Kalau nggak ada, saya list nih. Iya, jangan malu-malu. Pertanyaan di luar bab ini juga nggak apa-apa. Misalnya tentang bab puasa, bab zakat, bab sholat. Karena sekarang kan juga lagi puasa, misalnya, silakan pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu, silakan. Atau bab zikir, bab apa. Saya beberapa hari yang lalu juga ngisi di apa namanya di sini di pendopo itu juga bab kematian itu juga nggih. Jadi yang harus kita ingat itu juga kita harus mengingat selalu tentang kematian. Nggih. Oke, monggo silakan ada yang mau bertanya. Saya Ini Deneng. ada yang masih apa ini? Saya Ijun, Neng. Oke, Jun. Oke, Jun. Tapi ini konteksnya di luar bab ini ya, Neng. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi, Boleh, boleh. boleh. Ini sesuai pengalaman sih, Neng. Jadi suatu ketika itu saya itu ada istilahnya kayak apa ya, part time gitulah ya, part time. Kok dipin sih, part time gitu kan di salah satu yayasan. Nah itu kayak sekolah full day gitu kan, ada full day daycare, kok pokok istilahnya itu tentang berbauan anak gitulah. Nah terus setelah itu eh, emang di awal tuh waktu masuk situ itu tuh dari penampilan, dari fisik itu emang sudah yang jilbab besar, yang kaos kaki, pakai apa itulah, yang itulah kaum-kaum seperti itu kan. Nah, sebenarnya saya masuk situ tuh bukan ikut di kelas yang biasanya yang setiap hari itu, tapi saya ikut di kelas yang weekend lah. Pokok masuknya itu cuma hari Sabtu sama Minggu aja gitu nih. Nah, terus suatu ketika saya dipanggil untuk ikut bantu di kelas yang reguler yang setiap harinya itu, terus tiap bulan itu ada briefing. Nah, waktu di briefing, itu tuh dijelasin kan kayak kamu udah berapa tahun di sini, terus kamu udah tahu kan tujuan sekolah ini tuh mengarahnya kemana gitu kan. Terus disuruhlah jawab satu-satu. Kira-kira menurutmu tujuan sekolah di sini tuh apa gitu-gitu. Sudah, terus setelah itu disimpulkan. Nah, iya benar. Intinya tuh pokok tujuan sekolah ini tuh yaitu kita mengajari anak-anak itu eh apa ya, berperilaku yang Islam yang sesuai dengan Al-Quran gitu, intinya tuh kayak gitu. Terus dicontohkan lah di situ, dicontohkan contohnya misalnya eh apa itu kayak apa, orang meninggal terus didoain terus sampai berapa hari gitu. Nah saya, nah, beliau itu kan senior saya ya, kepala sekolah gitu lah istilahnya, ngomong di hadap ngomong di depan saya kan, saya cuma bisa batin ya Neng, kan hadapannya kan dengan kepala sekolah, nggak bisa ngelak-ngelak gitu kan. Nah terus, nah ya udah, itu tujuan kita tuh intinya tuh pokok kita mengajarkan anak itu Islam yang sesuai dengan Al-Quran, nggak harus gini 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 gitulah. Terus saya lihat di situ emang untuk kayak ngaji dan lain-lainnya tuh nggak nggak ada gitu loh yang udah aku pelajari di di pondok gitu kan. Nah, terus diceritain juga tentang pendirinya ini tuh, pokok silsilahnya dari itulah. Nah, terus eh pernah ikut juga disuruh kajian dan lain-lain gitu kan. Nah, saya cuma mau minta pendapat aja sini. Eh Gimana sikap saya ketika saya ada di sekolah tersebut gitu. Soalnya dalam segi penampilan pun saya juga biasa nggak mengikuti mereka yang gede-gede gitu sih, Neng. Seperti itu. Makasih, Neng. Oke. Sekarang banyak ya bermunculan yang kayak gini-gini, ala-ala kayak gini-gini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kayak gitu. Ini sudah jelas. Ini kalau misalnya orang-orang yang seperti ini, mereka punya aliran
yang jelas berbeda dengan kita. Karena kalau kita itu kan prinsipnya kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran jika tanpa bantuan dari ulama-ulama terdahulu, begitu kan kalau kita kan. Jadi kita kayak bermadhab kayak gitu. Mereka biasanya orang-orang kayak gini mereka nggak mau madhab. Mereka nggak mau madhab. Jadi mereka nggak percaya dengan kemampuan penafsiran seorang manusia gitu. Padahal mereka sendiri menafsirkan itu sendiri gitu kan. Lah padahal mereka juga nggak punya kapasitas keilmuan yang mumpuni seperti itu. Lah dibandingkan Imam Syafi'i gimana? Kamu dibandingkan Imam Hambali gimana gitu kan. Jadi mereka nggak mau bermadhab biasanya karena mereka maunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara tekstual langsung gitu. Padahal kalau Al-Quran dan Sunnah dipahami secara tekstual langsung itu kita banyak tersesatnya. Karena Al-Quran itu kan sifatnya itu kan bahasanya kan sastra sekali. Jadi tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang tidak sepuitis atau tidak sepemahaman, tidak sefrekuensi dengan Al-Quran. Kalau yang ditanya bagaimana sikap saya ketika dalam kondisi yang seperti itu, ikuti arusnya, jangan menabrak arus, tapi jangan sampai keikutan arusnya. Jadi, yes, ikutin arusnya, tapi jangan sampai kanyut gitu loh. Jangan sampai hanyut. Ikutin aja arusnya, mereka seperti apa, oke, aku ikutin gitu ya. Oke, akutin. Tapi di sisi lain kamu tetap harus ngajimu sendiri yang memang berurusan dengan ideologi kamu itu kamu kuatkan. Karena kalau misalnya kita ikutin mereka terus, doktrin itu tidak sefrontal itu, doktrin itu halus gitu ya. Kadang kita nggak kerasa kita sudah ngikut gitu aja. Ya, ya memang kalau misalnya memang kewajiban kita memang harus ada di situ, harus stay di situ, ya maka kita tetap harus ikutin arusnya aja. Karena mau kita mau kita tangkis sekalipun, kita sangkal sekalipun, mereka nggak akan bergeming karena mereka sudah punya kekuatan gitu. Mereka sudah punya kekuatan secara fikroh, secara manhaj, secara ini mereka sudah punya kekuatan. Hujah juga mereka sudah punya kekuatan. Jadi justru kalau kita yang masih agak ragu-ragu, agak lemah dengan ideologi kita, kok kita mau menyangkal, justru kita yang katut. Jadi baiknya ya sudah kita ikutin kebiasaan mereka tanpa terlalu frontal, tanpa terlalu banyak bertanya, tanpa terlalu minta diintervensikan, tanpa terlalu banyak minta disusupi dan sebagainya. Tidak perlu terlalu banyak seperti itu. Tunaikan yang cukup bagi kita, ya sudah selesai kerja ya pulang, nggak usah terlalu banyak bergaul dengan mereka, ya sudah selesai gitu aja. Atau cuma sekedar formalitas, selesai ya selesai gitu. Karena ini dalam urusan konteks ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kullu jalisin la tastafidu fi khairon fajtanibhu. Ini sama halnya seperti orang yang toksik, lingkungan yang toksik gitu ya. Circle yang toksik. Toksiknya sama siapa? Bukan toksik dalam urusan akhlak, tapi toksik dalam urusan ideologi. Karena seringkali orang-orang yang seperti ini, mereka itu biasanya baik loh secara akhlaknya. Karena mereka ingin menanamkan secara nilai kemanusiaan. Karena menurut mereka kan kita kan itu terdiri dari kita sebagai manusia terdiri dari dua, keimanan dan kemanusiaan. Kalau misalnya secara keimanan orang ini secara ideologi nggak bisa aku bawa, ya sudah aku masuknya lewat pintu kemanusiaan. Jadi dia baik, dia akan ngasih apa, dia akan biasa berbaik hati sama kamu. Apalagi semakin kamu terlihat ideologinya dan keimanannya berbeda, semakin kamu dikejar. Jadi pintunya lewat kemanusiaan supaya bisa masuklah keimanannya. Kalau misalnya imannya meragukan, ya dia masuknya lewat pintu keimanan aja gitu. Imannya dibolak-balik, dikasih hujah, dikasih alasan, dikasih debat dan sebagainya. Dia masukkan lewat keimanan gitu, tanpa perlu lewat kemanusiaan. Gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi karena dia lewat pintu kemanusiaan, maka kita sebagai manusia jangan terlalu duduk dekat dengan manusia tipikal seperti ini gitu ya, karena ini juga toksik pada ideologi kita gitu. Jadi sebaiknya seperti itu. Yang terbiasa mendengarkan kamu misalnya kan di pesantren misalnya, terus kamu mendengarkan yang seperti ini, itu akan gatel memang. Akan gatel, aduh kok aku capek gitu sama kayak Bella kemarin, kok kesel aku kayak aku nggak harusnya aku ngelawan gitu. Tapi orang-orang kayak gini tuh kalau dilawan dia karena dia punya prinsip sudah, jadi mau dilawan juga percuma
sia-sia, kita akan capek sendiri. Kalau misalnya bukan kita yang capek sendiri, kita yang akan katut dan merasa bahwa yang mereka sampaikan tuh benar gitu. Jadi sama-sama begitu, ya mending jangan dibuka pintunya sekalian, jangan diberi kesempatan sekalian untuk mereka berhujah kepada kita. Nggak usah ditanya, nggak usah ada jawab, ya sudah bilang aja nggak tahu gitu. Yang bisa kamu jawab ya kamu jawab. Kalau dia ternyata mangkir dari jawaban kamu, ya sudah, ini jawaban aku, kamu punya jawaban yang lain, ya sudah, gitu aja gitu. Gitu saja, jadi nggak usah terlalu yang gimana gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Gimana Jun? Iya, soalnya jadi sorotan gitu loh Neng saya. Soalnya kan yang lainnya kan lebar-lebar gitu kan. Sedangkan saya ya biasa gitu loh, nggak nggak tak Kamu kalau nggak selebarin. kepingin ini, Jun, kamu kalau nggak kepingin apa, nggak kepingin semakin dia semakin melihat kamu berbeda, itu semakin tergelitik dia untuk mendekati kamu. Jadi sebaiknya kamu juga kamuflase aja, Jun. Pakai aja jilbab besar, nggak apa-apa, atau cuma jilbab besar, murah kok, size XL gitu, beli aja nggak apa-apa. Pakai Tuh aja nih. itu kipas kamu, nggak masalah. Sumo, beli kipas, selesai. Gitu loh. Kamu berkamuflase aja, semakin dia itu melihat kamu berbeda, itu semakin kamu dideketin. Samain aja, Assalamualaikum gitu. Ya gitu kan, ikutin aja. Mereka mau bikin apa ya gitu. Meskipun di belakang kamu terus ngomong misalnya, ya ikutin aja. Nah, kalau menurut saya gitu. Jadi kita berkamuflase aja. Gue sama itu loh kuliah di UMM, orang FU deles, anak Kiai Roy Surya deles melebu tuh nang UMM. Kuliah jurusan apa di kampusnya ada mata mata kuliah apa ke Muhammadiyahan, apa namanya itu? Gak tahu saya namanya apa itu. Ya ikut gue Aika sama, nih. dan nilainya juga A apa Aika. apa namanya? Aika. AIK. Iya. Ya, ya itulah pokoknya. Ya itu kan gue sama ikut, itu tetap ikut aja, ya berkamuflase, yang ikut aja mereka. Karena kalau misalnya semakin kita frontal menunjukkan ke-NU-an, ya mereka akan semakin ya nggak dapat nilai A, meskipun kamu A secara kepengetahuan, kamu dapat C jadinya kan gitu. Ya udah kamu gitu aja, Jun, beli jilbab besar, selesai. Oke Neng, makasih Neng. Gitu, Jun. Ya. Silakan bertanya di luar konteks juga nggak apa-apa. Ini kan kewajiban saya saja menunaikan kewajiban menyelesaikan kitab Mengku dulu, Jen. Lain kali mungkin supaya kalian bisa mengupgrade lagi urusan ibadahnya, nggak apa-apa kita membahasnya tentang urusannya ubudiyah, urusan ibadah. Karena sekarang juga fikih semakin kontemporer, menyesuaikan dengan zaman. Ya, jadi banyak yang perlu disesuaikan. Kalian harus update gitu ya. Kalian harus update. Jadi lain kali ngajinya lebih pada bab-bab tentang fikih aja. Oke, oke. Monggo, silakan. Monggo yang mau Mau bertanya. bertanya? Saya ingin bertanya nih, Siapa itu? Siapa itu? Yanti nih. Oke. Oke. Ini izin bertanya tentang puasa, eh, bayar hutang puasa nih. Kan kemarin dulu waktu di pondok itu saya pernah dikasih tahu sama ustazah, tapi saya lupa ustazah siapa, tentang bayar hutang puasa kalau misal kita batal puasa untuk bayar hutang puasa itu berarti kayak jadi 2 kali lipat gitu loh neng hutangnya. Tapi kemarin sempat saya sama teman-teman berdebat tentang ini, tentang sebenarnya kalau batal hutang puasa itu, bayar hutang puasa itu jadi 2 kali lipat apa enggak? Soalnya katanya teman saya, itu kata Ustadzaninya itu tidak jadi 2 kali lipat gitu katanya nih. Nah sebenarnya yang betul itu tetap meskipun batal tetap satu aja apa batal jadi 2 kali lipat gitu nih kalau bayar hutang puasa. Terima kasih. Jadi batal kodok puasa gitu dah. Nggih, nggih. Oh, Puasa Ramadan. jadi ngodoi Ngodoi. puasa tapi batal, dibatalkan. Nggih, Dibatalkan sengaja. nggih.
Ya, batal dengan sengaja. Oke. Dalam urusan kodok puasa itu meskipun sifatnya wajib, tapi berbeda dengan melakukannya di bulan puasa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang kodok puasa, terus kodok puasanya dibatalkan sama dia, itu hukumnya haram. Haram, berdosa. Tapi tidak kemudian menjadikan kodoknya dikodoi lagi. Akhirnya double, seperti bahasanya Yanti tadi. Tetap kodok puasanya satu, tapi dia menanggung dosa. Karena dia sudah membatalkan tanpa ada uzur, membatalkan kodok puasanya. Karena kodok puasa sifatnya wajib. Gitu. Jadi seperti itu. Lah kalau misalnya melakukan puasa sunnah dibatalkan tanpa ada uzur gimana? Boleh, tapi makruh. Makruh, nggih. Jadi tidak boleh asal kemudian membatalkan puasa di tengah-tengah, entah itu puasa wajib karena kodok, entah itu puasa sunnah, tetap sama-sama ada konsekuensinya karena tidak boleh gitu ya. Sah-sah saja, sah nggih. Jadi nilai puasanya gimana? Nilai puasanya ya haram, berdosa gitu. Kalau misalnya yang puasa sunnah dibatalkan ya sah-sah saja, enggak apa-apa, tapi makruh gitu. Jadi seperti itu teman-teman G. Sama halnya seperti orang yang ketika di dalam bulan Ramadan dia melakukan hubungan badan suami istri yang kemudian harus kafaroh. Kan kalau hubungan badan suami istri itu kena kafaroh. Kafaroh ketika bulan Ramadan puasa-puasa siang-siang. Nah, itu dia kena kafaroh. Kafarohnya apa? Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa maka memberikan makan 60 orang fakir miskin, itu kan dendanya, kafarohnya. Lah kalau misalnya dia kodok puasa kemudian di siang hari kodok puasanya dia melakukan hubungan suami istri, gimana? Apakah dia kena kafaroh juga? Tidak, karena yang kena kafaroh itu hanya melakukannya di bulan Ramadan karena dia sudah mencederai bulan Ramadan. Jadi bukan karena puasanya, tapi karena Ramadannya gitu. Karena Ramadannya dia kena kafaroh. Nah, maka tapi ketika dia melakukannya di luar bulan Ramadan, kodok puasa, maka tidak kena kafaroh meskipun puasanya haram gitu. Meskipun pahala puasanya menjadi haram gitu. Gitu ya, Nanti. Nah, yang double itu fidyahnya. Yang double itu fidyahnya, teman-teman. Jadi misalnya kalian berpuasa tidak ada punya hutang puasa seminggu misalnya. Selama setahun kalian entah karena udzur, entah karena tidak udzur, padahal ya seminggu itu sebenarnya bisa saja disisipkan sedikit-sedikit, 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 puasa kan gitu kan sebenarnya bisa. Tapi karena keteledoran misalnya atau karena uzur misalnya, jadi kalian akhirnya membayar hutang puasanya di tahun berikutnya lagi, maka kodok puasanya tetap, fidyahnya yang double. Itu. Kodok puasanya tetap, fidyahnya double. Jadi kalian bayar fidyah gitu ya. Kalian bayar fidyah. Jadi oh ya, bukan fidyahnya double, maksudnya gini. Jadi gini ya. Jadi kalau misalnya tahun ini kalian kodok puasa, kodok puasanya nggak dilakukan, misalnya masih kurang 3 sampai ke puasa berikutnya, maka di puasa berikutnya kalian wajib kodok puasa 3 hari ini dengan fidyah. Kok masih sampai 3 hari ini belum ditunaikan dalam setahun ini, tahun depannya kalian nyaur 3 hari dengan fidyah yang 2 gitu ya. Karena kodok puasa itu kan nggak usah fidyah sebenarnya. Kecuali kalau urusannya dengan hamil dan menyusui itu. Jadi kalau misalnya di 2 tahun berikutnya fidyahnya double 2. 3 tahun berikutnya fidyahnya double 3. Tapi selama kalian mengundur-undur membayar kodok puasa ini, maka nilainya berdosa di setiap harinya. Tercatat dosa di setiap hari. Sama seperti kodok sholat. Kodok sholat diundur-undur. Dalam setiap waktunya kalian mengundur, itu kalian mendapatkan dosa besar.
gitu nggih. Jadi tidak boleh asal, kan bisa dikodok nanti, bisa dikodok nanti. Sama halnya seperti kalian membayar kodok sholat kalian karena kalian haid misalnya, dibayarnya masih nanti. Ini juga dosa. Jadi kalian bayar ya langsung waktu suci itu langsung bayar sholatnya, gitu, nggih. Gitu. Jadi semua kodok boleh sah tapi berdosa, nggih, gitu. Mungkin Oke. terima kasih. Sami. Monggo yang mau bertanya. Ada lagi? Seneng saya kalau pertanyaan-pertanyaan urusan fikih ini. Nggak ada. Saya tunjuk ya satu tok ya. Hanin Naura. Hanin. Ainin. Mana Hanin? Kamu kok nggak on cam, Nin? Kamu, Nin. Kamu cari aman ya, Nin. Mana Hanin? Hanin lagi buka puasa kayaknya. Mana, Nin? Kok nggak ada Hanin ini? Hanin nggak ada. Saya mau ke... Ada Hanin. Ada nih. Hanin ada? Ada nih. Ada. Hah? Apa-apa? Nggak ada? Hanin nggak ada? Oh ya, ya Nin. Nin, kamu kok nggak on mic, Nin? Mic-nya, Nin. Enggak, Neng. Gimana? Ayo, Hanin wajib bertanya. Ayo, apa, Nin? Hanin loh. Bingung nih nanya apa. Oke, kalau kalau Hanin nggak ada, berarti utang pertanyaan besok kamu, Nin. Gimana? Kita tutup aja ya. Udah jam berapa ini? Jam 15.18. Gimana? Aku masih kepo pertanyaannya Hanin. Gimana? Ditutup aja, El. Selesaikan aja, El, dulu, El. Ini bukan berarti yang apa namanya nggak hadir ini karena takut saya tunjuk tanya yo. Hip, pertanyaan dalam urusan agama itu banyak sekali loh, Rek. Mosok kalian, saya aja setiap hari sama Gus itu mesti ada saja pertanyaan saya ke Gus. Selalu. Mesti. Itu pun pertanyaannya nggak cukup satu, dua, tiga, banyak sekali pertanyaan dalam. Berarti kalian itu koneksinya masih kurang dalam agamanya. Kok nggak tahu juga kan kayak gitu-gitu juga pun itu sebenarnya itu sebuah pertanyaan gitu. Meskipun pertanyaannya untuk dirinya sendiri.
Ya, jadi mulai harus diresapi ibadahnya masing-masing. Buat apa hidup kalau nggak mikir mati? Buat apa kalau kita mati nggak husnul khotimah? Oke, jadi mulai harus berpikir bagaimana matinya nanti, bagaimana nanti husnul khotimah saya, bagaimana nanti itu juga harus dipikir. Oke, bukan berarti saya menggurui kayak gini karena saya usianya sudah lebih tua dari kalian, nggak juga gitu. Oke. Yang muda-muda juga sekarang juga mulai banyak yang meninggal nggak ada sebabnya. Anak mahasiswa-mahasiswa juga meninggal juga banyak gitu ya. Ngerjain tugas akhir meninggal ada, ngegame meninggal ada, dibunuh pacarnya ada, naudzubillah, nggih. Jadi banyak yang perlu dipertanyakan untuk bagaimana urusan ibadah kita, peningkatan kualitas ubudiyah kita itu juga banyak dipertanyakan. Nggih. Nyuwun yang mawon mungkin itu saja dari saya, nggih. Saya tutup dulu. Semoga semuanya bermanfaat, nggih. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga semuanya bisa benar-benar menjadi santri yang bisa merangkul merangkul banyak orang, merangkul banyak kepentingan, merangkul banyak kebutuhan masyarakat. Nggih, nggih, nggih pun niku mawon, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak nih. wabarakatuh. Yang Matur udah nuwun Mbak semuanya. Ini kok Elanya hilang, Ella? Kok ada oh, ya? ada Neng. Jadi tutup dong, El. Ngantuk Ella. Enggak, Neng, ini dari Ibu Ketuanya minta foto bersama dari Mbak Almas. Ketuanya Mbak Almas. Iya, Neng. Iya nih. Almas kamu grupnya Adela. Oh, nggih, kali Adela nih niki. Oh. Saya Adelanya sudah nggak on cam. ini Neng, Adela Neng. Kenyang Neng. Nggih, Bon. Ya, Neng, jadi Nggih, matur buat teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, Neng. ayo teman-teman. Aku nggak ada jemput. Itu Risma sama Afifa ya? Risma, Lulu, Afifa jadi satu frame. Yuk nggak muat lah. Ayo. Ada yang di atas satu gitu loh. Risma di atasnya tuh. Salah mau kenalan kan? Gue kan. Nggih, Bon. Foto ta? Ya. Gini. Yo, iki ngasih sing ngene Neng. Mbaknya dulu remove di CSS. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah, Mbak Almas? Iya, sampun, sampun. Mas fotonya kirim ke saya ya, Mas. Iya, siap nih, siap. Makasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Morning, Sidat. Teman-teman. Kasih Neng. Besok join lagi ya. Males. Teman-teman semangat, Jangan jangan lupa lupa besok Hani join lagi aja ya. ya. Hani. Yang join jangan lupa pakai baju. Jangan lupa join lagi ya guys. Sarang heyo.